Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Diahani Umi Timamah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi semester 5. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai hasil review salah satu buku yang berjudul Psikologi Transpersonal. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Ujam Jainuddin MSI yang terbit di CV Pustaka Setia Bandung pada tahun 2012. Buku ini itu berjumlah 5 bab dengan halamannya ada 223 halaman. Langsung saja ke dalam isi buku. Jadi buku ini itu merangkum berbagai pemikiran-pemikiran tokoh psikologi transpersonal sebagai mazhab keempat setelah psikoanalisis, behavioristik, dan humanistik. Buku ini juga dirangkai dari mulai dasar terlebih dahulu, seperti sejarah, latar belakang, ruang lingkup, sampai dijelaskan bagaimana perjalanan psikologi transpersonal sebagai mazhab keempat dalam aliran psikologi. Saya akan sedikit mengulas isi buku ini mengenai perjalanan psikologi transpersonal sebagai mazhab keempat dalam aliran psikologi. Diawali dengan psikologi yang lahir mulai sejak abad ke-19 sebagai sebuah ilmu dan akar historisnya kembali pada filsafat kuno. Sebagai disiplin yang otonom, psikologi sendiri itu banyak model gerakannya sehingga pengertian psikologi pun disesuaikan dengan gerakannya. Psikologi juga mengalami tahapan dan perubahan sesuai dengan paradigma yang sedang menjadi arus utama dalam sejarah peradaban manusia. Pada puncaknya, pada tahun 1940 sampai 1950-an, psikologi didefinisikan sebagai sains yang hanya berhubungan dengan sesuatu yang dapat dilihat dan diamati. Itu artinya jiwa tidak digolongkan dalam psikologi karena tidak terlihat. Dalam psikologi modern terdapat behaviorisme, psikologi gestalt, psikologi positif, dan psikologi lintas budaya. Namun secara umum semua mendapatkan perhatian khusus oleh para psikolog sebagai perkembangan ilmu psikologi. Namun pada akhirnya hanya ada 4 golongan psikologi, yaitu gelombang psikoanalisis, behavioristik, humanistik, dan transpersonal. Dalam perkembangan psikologi, pastinya ya tiap-tiap gelombang memiliki karakteristik tersendiri yang pada tahapan sebelumnya pasti dikritik oleh tahapan sesudahnya, kemudian dikembangkan menjadi konsep yang lebih komprehensif. Sekitar dekade abad ke-20-an, dua tokoh pertama kali memunculkan dan merumuskan ide-ide transpersonal sebagai prinsip utama teorinya. Tokoh tersebut adalah Assagioli dan Gustav Jung. Dalam dinamika perkembangannya, psikologi dimulai dari generasi pertama yaitu psikoanalisis dengan pelopornya yaitu Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, dan Alfred Adler yang disebut juga sebagai psikologi dalam. Freud sendiri memiliki jasa terbesar dalam ilmu psikologi, yaitu ditemukannya alam bawah sadar atau ketidaksadarannya sebagai komponen terpenting dalam membentuk kepribadian manusia yang sebelumnya fenomena itu merupakan psikis manusia dilihat dari kacamata tampilan luar yang kasat mata. Dilanjutkan pada generasi atau mazhab kedua dalam aliran psikologi yaitu behaviorisme yang didirikan oleh John B. Waston pada tahun 1913 dengan garis besar teori hampir semua perilaku manusia merupakan hasil dari pengondisian dan lingkunganlah yang membentuk perilaku manusia dengan kebiasaan tertentu.
dilanjutkan pada generasi atau gelombang ketiga pada aliran psikologi adalah humanistik yang berkembang pada pertengahan abad ke-20. Humanistik sendiri ini berusaha mempelajari nilai-nilai yang dapat dianggap positif, sehat, dan berhubungan dengan aspek yang memproduksi pertumbuhan dalam tingkah laku manusia. Kehadiran psikologi humanistik ini muncul sebagai reaksi atas aliran psikoanalisis dan behaviorisme serta dipandang sebagai kekuatan ketiga. Kemudian selanjutnya ada gerakan baru yang sedang berkembang dalam orientasi humanistik, yaitu mazhab keempat, psikologi transpersonal, yang secara khusus berhubungan dengan aktualisasi diri yang bersifat spiritual, transendental, dan mistik. Perintisan psikologi transpersonal ini diadu dengan penelitian tentang psikologi kesehatan pada tahun 1960-an yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Kemudian pada tahun 1969, psikologi transpersonal ini berkembang pesat setelah terbit jurnal bernama Journal of Transpersonal Psychology. Psikologi sendiri ini lebih menitik beratkan pada aspek-aspek spiritual atau transendental dalam diri manusia. Hal itulah yang membedakan dari psikologi humanistik. Ke dalam inti buku bahwa buku ini kan membahas mengenai psikologi transpersonal, tentunya kebanyakan pembahasannya juga mengenai tokoh-tokoh serta pemikiran teorinya terhadap psikologi transpersonal. Jadi, psikologi transpersonal ini dikembangkan pertama kali oleh para tokoh yang sebelumnya mengkaji secara mendalam bidang humanistik. Di antaranya ada Abraham Maslow, Gustav Jung, Viktor Frankl, Anthony Suttis, Charles Tate, dan sebagainya. Saya akan sebutkan tokoh-tokoh yang tertulis di dalam buku ini yang seyoganya sudah berkontribusi besar bagi pembentukan psikologi angkatan keempat ini, yaitu psikologi transpersonal. Pertama ada William James. James sendiri memiliki cara pandang positif terhadap pengalaman religius pada zamannya dan berpengaruh sampai daratan Eropa, terutama bagi para tokoh psikologi. James memberikan argumentasi khas pragmatisme religius yang cerdas. James menekankan bahwa yang paling penting bukan pengalamannya, melainkan perubahan nyata dalam hidup yang terjadi setelah pengalaman tersebut. Kedua, Maurice Bucke. Beliau adalah seorang tokoh yang kurang dikenal di bidang psikologi, tapi ia menggambarkan pengalaman mistik yang singkat, sehingga ia dipandang sebagai kesadaran kosmis. Kemudian ia mengemukakan teori bahwa manusia mampu mengalami 3 tahap dari kesadaran, antara lain sederhana kesadaran, ini dimiliki oleh hewan juga ya. Kemudian kedua, kesadaran diri. Ini adalah tingkatan menengah atau normal, yaitu kesadaran sehari-hari manusia pada umumnya. Dan ketiga, kesadaran kosmik. Ini kesadaran yang tidak begitu sering dialami manusia, karena ini merupakan kesadaran tingkat tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Ketiga, Charles Gustav Jung. Pria kelahiran 26 Juli 1875 ini semenjak muda dikenalkan oleh ibunya mengenai studi tentang perbandingan berbagai agama melalui komik-komik. Pemikiran-pemikiran Jung dijadikan argumen epistemologis yang cukup besar untuk bidang psikologi transpersonal dan merupakan kontribusi juga terhadap psikologi transpersonal seperti dasar-dasar teori analitik, struktur kepribadian, ego, ketidaksadaran pribadi, ketidaksadaran kolektif, dan sebagainya. Keempat, Alberto Assagioli. Ia adalah tokoh psikologi yang pertama kali menggunakan istilah transpersonal dalam psikoterapi. Ia mengakui pentingnya mengeksplorasi unsur-unsur primitif dari jiwa. Ia menekankan bahwa eksplorasi biografi dan efeknya masa sekarang hanya bagian dari efeknya saja. Assagioli ini menciptakan representasi bergambar dari apa yang ia lihat dalam kepribadian seperti diagram telur dan diagram bintang. Yang keenam, Viktor Frankl.
Ia adalah seorang pemikir berpengaruh yang kadang-kadang dianggap transpersonalis. Ia adalah pendiri logoterapi yang secara umum digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya kerohanian pada manusia di samping ragawi dan jiwanya. Ketujuh, Charles Tettard. Ia dikenal sebagai seorang parapsikologis yang berusaha memadukan pengalaman spiritual dengan sains. Ia menyumbangkan mengenai pemetaan kedudukan dan tingkat kesadaran serta mendefinisikan fenomena di luar kondisi psikis yang umum atau parapsikologi. Selanjutnya di buku ini ada tokoh terakhir yaitu Ken Wilber. Ia adalah eksponen gerakan psikologi transpersonal yang dilahirkan pada tahun 1949. Ia menyempurnakan gagasan psikologi spektrum dan menyusun hasil ontologis yang mendasari tingkatan-tingkatan spektrum kesadaran manusia. Dalam buku ini, selain menyajikan berbagai pemikiran-pemikiran tokoh psikologi transpersonal, buku ini juga menjelaskan bahwa psikologi transpersonal juga mendapat pengaruh dari timur seperti Abhidhamma atau teori kepribadian timur yang berkembang di India pada 15 abad yang lalu. Kedua, makna emptiness dalam Buddhisme. Kemudian ajaran Zen yang merupakan salah satu aliran agama Buddha bagian Mahayana. Setelah itu dijelaskan juga bahwa psikologi transpersonal merupakan cerminan psikologi sufi, di mana psikologi sufi ini disiplin ilmu dari tasawuf dalam Islam. Tasawuf sebagai aspek mistisisme pada intinya adalah kesadaran adanya hubungan komunikasi manusia dengan Tuhannya yang selanjutnya mengambil rasa dekat dengan Tuhan. Berbicara tasawuf juga berarti memiliki sebuah dekrit al-maqamat sufi. Maka dari itu, di buku ini juga dijelaskan berbagai macam maqamat tasawuf seperti taubat, juhud, sabar, tawakal, ridho, mahabbah, ma'rifat, serta diceritakan juga beberapa pengalaman sufi. Dalam bab terakhir buku ini, ada konsep psikologi transpersonal, seperti bagaimana sih untuk memahami kepribadian manusia, spiritualitas dan makna hidup, kebutuhan manusia, pengalaman, makna hidup, keragaman, dan kesatuan. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai meditasi sebagai upaya ketenangan hidup. Wah, begitu lengkap ya buku ini. Maka dari itu buku ini tuh cocok banget gitu ya untuk pegangan kita sebagai mahasiswa. Khususnya mahasiswa rumpun psikologi mungkin ya. Tapi umumnya buku ini juga boleh loh dimiliki oleh mahasiswa umum gitu sebagai rujukan atau bacaan. Untuk penilaian buku ini, saya memberikan 4 dari 5 bintang. Kenapa? Karena yang saya suka dari buku ini itu mengandung gitu ya banyak informasi mengenai psikologi transpersonal sebagai aliran psikologi keempat gitu ya. Kemudian buku ini juga memberikan edukasi atau memberikan pengajaran kepada pembaca terhadap ilmu psikologi gitu ya. Untuk kekurangan buku ini tidak banyak, tapi menurut saya memang ya dalam buku ini menyajikan gambar gitu ya, namun kurang menarik gitu bagi saya. Kemudian terkadang juga ada bahasa yang tergolong tinggi gitu, jadi agak sulit untuk memahaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam podcast ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.